Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Citria Herti Anggreni. Saya Nurul Fauzia. Saya Wahyu Tio Takashi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan sistem pernafasan manusia. Menu utama, indikator. Selamat datang di media pembelajaran sistem pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan pengertian sistem pernafasan manusia. Yang kedua, mampu menyebutkan fungsi sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan dan menjelaskan organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Yang keempat, mampu menjelaskan proses pernafasan manusia. Materi. Yang pertama, pengertian sistem pernafasan, fungsi sistem pernafasan, organ dan bagian-bagian sistem pernafasan, proses pernafasan manusia. Pengertian sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam darah tubuh. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafasnya sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Fungsi sistem pernafasan manusia. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara untuk atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas atau paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima, mencium bau. Organ dan bagian-bagian sistem pernafasan. Untuk yang pertama, ada rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Next. Faring atau tenggorokan. Bahwa udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernafasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernafas, dan berbicara. Tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Next. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Bahwa tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil
Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang terbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh lembaran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama pada pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Next. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang yang sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengaruh kepada paru-paru yang bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Next. Pulmo atau paru-paru. Bahwa paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Next. Proses pernapasan manusia. Ini aku ya. Ya. Proses pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi 2, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk meningkatkan tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma
dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dengan posisi menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena itu tekanan udara yang rendah, paru-paru akan mengambang, saat itu menjadi masuk untuk udara dan proses menghirup udara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.